Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم علمنا القرآن والبيان يا رب العالمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون قولنا واجعل وزيرا من أهلنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah, kita berada di bab salat sunnah. Pada pertemuan kemarin kita bahas salat sunnah apa kemarin? Masih ingat? Salat sunnah duha. Ad-duha. Nah, berapa jumlah rakaat paling sedikit? Paling sedikit 2. Nabi rutinnya berapa? 4. Nabi pernah salat duha paling banyak berapa? 8. Tapi sabda beliau 12. Kalau perbuatan berapa? 8. Kalau sabda boleh sampai 12. Salat duha fungsinya apa? Sedekah apa? Sedekah apa? Fulus? Sedekah fulus? Sedekah apa ini? Sendi, persendian anggota tubuh. Bismillah. Berapa jumlah? 360 derajat. 360 persendian. Iya, 360 persendian perlu disedekahkan setiap hari. Wajib. Nah, cara mensedekahkannya bisa bertasbih, subhanallah, bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, atau nolongin orang pakai tangan, angkatin, atau berkata baik, atau mau melerai pertikaian antara dua orang mukmin dan lain sebagainya. Dan sebagainya, yang penting berbuat ma'ruf, sesuatu yang baik, maka itu adalah sedekah dari anggota tubuh kita atau persendian kita. Nah, sedekah-sedekah itu semua bisa disingkat, ya, bukan dihapus ya, disingkat dengan 2 rakaat duha. Jadi kalau kita 2 rakaat duha saja, maka kita telah menunaikan kewajiban kita untuk bersedekah
yang Allah wajibkan. Ada sedekah wajib dari anggota tubuh kita, yaitu sebanyak 360 kebaikan sehari. Itu wajib. Begitu hadisnya, wajib kalau kita mau dianggap orang yang bersyukur dengan badan fisik yang Allah berikan. Itulah caranya. Nah, untuk menyingkatnya bisa dengan salat duha 2 rakaat. Jika sudah salat duha 2 rakaat, maka amalan-amalan lainnya menjadi penyempurna atau penambah sedekah kita, karena kita sudah tunaikan, tapi kita tambah lagi dengan amalan-amalan lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya, maka bertambahlah sedekah kita. Itu kembali kepada kita. Allah itu tidak ada bertambah sedikit pun kerajaan Allah dengan ketaatan kita. Ya ibadi, wahai hambaku, seandainya kalian semua itu hatinya bertakwa seperti orang paling takwa di dunia ini. Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin. Semua jin dan manusia dari awal sampai akhir hatinya takwa seperti takwa orang yang paling bertakwa. Kata Allah, ma zada dzalika min mulki syai'a. Itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Enggak ngaruh, Pak. Bapak itu bertakwa, enggak nambah kerajaan Allah. Atau sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin. Ya, semuanya ini jin manusia, semua dari awal sampai akhir, dari yang paling pertama sampai paling akhir. Hatinya adalah hati orang yang paling durhaka kepada Allah. Semuanya sama. Mana qasadzalika min mulki syai'a. Itu tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah. Jadi nggak ngaruh, Pak. Mau udah sholat duha, jadi nambah kerajaan Allah. Enggak, itu keuntungannya untuk kita kembali. Kita ini dikasih, fisik ini diciptakan oleh Allah, dikasih. Nanti habis ini fisik ini dimakan sama ulet, Pak. Dimakan sama ulet di dalam tanah. Habis nanti kita dikasih fisik yang baru di hari kebangkitan. Nah, fisik yang baru itu diberikan oleh Allah tergantung amalan kita saat ini. Jadi ini fisik ini disyukuri, terima kasih, alhamdulillah sempurna. Kita pakai untuk sedekah dengan salat duha. Itulah salat duha. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Setelah salat duha, kita masuk salat yang malam, salat malam-malam. Salat malam itu dimulai dengan, di sini sih pembahasannya dimulai dengan salatul witri, salat witir. Pertama, apa hukumnya? Hukum salat witir, apa itu? Sunnah. Sudah ya, sudah ngerti. Salat witir hukumnya sunnah. Kita baca saja hadisnya. Kata Nabi, kata Ali radhiyallahu anhu, innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Sesungguhnya salat witir itu bukan salat yang wajib seperti salat 5 waktu. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autar. Tapi perhatikan kaum muslimin, kata Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi itu selalu salat witir. Ya, tidak ditinggal, selalu salat witir. Salat malam Nabi itu selalu termasuk salat witir. Nanti ada mengqadha salat witir. Mudah-mudahan keburu. Mengqadha atau qadha, Pak? Qadha. Salat witir bisa diqadha. Ya, nanti diqadha, nanti kita baca hadisnya. Intinya dia sunnah. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Wahai orang-orang yang ahli Quran, yang jago baca Quran, yang punya hafalan Quran, yang sedang belajar Quran, yang mentadaburi Al-Quran, yang rajin baca Quran, ahlul Quran, autiru, witirlah. Sesungguhnya Allah menyukai witir. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Allah suka dengan yang ganjil. Ya, jadi yang punya hafalan Quran, orang-orang yang hafal Quran dianjurkan witir untuk baca hafalannya di dalam sholat. Itu buat santri ya, santri yang hafal Quran itu dianjurkan untuk sholat malam dibaca ayat-ayatnya di sholat malam supaya nggak lupa dibaca di malam hari.
Kata Nabi SAW, man idza qama sahibul Qur'ani, apabila para penghafal Quran itu salat malam, idza qama sahibul Qur'ani, apabila penghafal Quran atau yang punya hafalan Quran itu salat, idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahar, kemudian dia baca ayat-ayat yang dihafal di dalam salat, baik salat siang atau salat malam, hafizahu, maka dia akan menghafal ayat-ayat yang dihafalnya itu akan permanen. Wa man lam yaqum bihi, barang siapa yang siang malam tidak dibacanya, nasiyahu, maka dia akan lupa dengan hafalannya. Jadi ngafal gampang, lupa lebih gampang. Hafal gampang, lupa lebih gampang lagi. Jadi dibaca, habis hafal dibaca. Semoga Allah kuatkan kita. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, hukumnya sunnah. Salat witir sunnah. Dianjurkan buat para ahli Quran untuk salat witir, memperbanyak bacaan Quran di dalam salat. Kemudian waktunya kapan? Ba'da salat Isya, ba'da salat Isya sampai sebelum azan subuh. Udah itu waktunya. Ini ada di sini perkataan dari Al-Amr bin Al-As. Kata beliau, haddatsani Aba Basrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zadakum salatan wa hiya al-witru fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menambahkan salat bagi kalian. Ada tambahan. Salat berapa salat? Berapa waktu? 5, ditambah oleh Allah ada satu salat tambahan. Wa hiya al-witru, yaitu salat witir, fasalluha, maka salatlah fima baina salatil isya wa salatil fajr, antara salat isya dan salat fajar. Kelas itu waktunya jelas, sabda Nabi seperti itu. Jadi kita boleh salat witir ba'da salat isya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru awwalal lail awsatahu wa akhirahu. Ini penting, Pak. Nih. Supaya semoga ya astagfirullah, semoga dimudahkan kita untuk menjaganya. Ini kalau bapak-bapak yang senior-senior, insya Allah terjaga. Buat yang muda-muda, yang kayak saya, yang muda-muda, tua semua nih pengajian. Ada juga yang muda-muda. Yang senior-senior nih, Masya Allah, bangunnya cepat, witirnya Masya Allah. Nah, bagi yang masih jarang-jarang, semoga Allah berikan kekuatan. Ini caranya. Jadi gini, sahabat juga dulu ada yang merasakan sulit bangun subuh, terutama di waktu dingin. Ya, kalau kita kan normal aja, ya kita nggak dingin nggak panas, kita kan normal. Di sana kan kalau lagi musim dingin, itu dingin, susah, jadi tidurnya nyenyak, ya. Tidurnya nyenyak sehingga bangun itu berat. Nah, jadi gimana? Maka boleh witir di awal malam, ya. Berdasarkan hadis ini dari Abu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW itu witir awal lail, witir di awal malam. Berarti boleh tuh. Wah, daripada besok kecapean, ketiduran, nggak bangun, udah sholatlah witir sebelum tidur, boleh. Au wasatahu, atau Nabi juga sholat witir di tengah malam, jam 12 sholat witir. Au akhirahu, atau di akhirnya, berarti menjelang subuh. Nah itu silakan, waktunya ada 3, boleh. Tentu orang yang sholat witir di awal jangan dijadiin kebiasaan. Ada khata. Orang yang sholat witir di awal jangan dijadiin kebiasaan, kecuali yakin susah bangun sebelum azan. Ya, seperti musim dingin itu, gak kuat nih musim dingin. Ini kayaknya bangunnya bakalan mepet-mepet terus. Ya, ana pernah tinggal di musim dingin dulu waktu kuliah ya. Itu kalau dingin Syekh, 4 bulan dingin itu. Ya, 3 bulan lah fullnya dingin. Dinginnya dingin banget. Kamar mandi dingin, mau bangun dingin. Nah, itu kalau nggak kuat seperti itu, ya sebelum tidur.
sebelum tidur aja, nanti pas bangun udah mepet-mepet langsung sholat subuh. Itu kalau tidak bisa, tapi jangan dijadikan terus-terusan di awal sebelum tidur terus-terusan. Udah niat nggak bangun, apalagi udah niat nggak bangun, udah gak usah bangun lah. Nah, jadi sholat witir di awal itu bukan untuk niat tidak bangun, tapi untuk kehati-hatian saja. Nah, di sini juga ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Rubbama autar awwalal lail." Nabi suka witir awal malam. "Wa rubbama autara min akhirih." Nah, terkadang beliau itu witir di waktu akhir. Nah, bagaimana bacaan witir? Sekarang waktu udah ya, waktu udah. Sekarang bagaimana bacaan witir? Suaranya kencang apa nggak kencang? Sir atau jahar? Atau boleh dua-duanya kalau di rumah? Salat witir sendiri malam ba'dal isya ila subah sampai subuh. Bagaimana? Sir atau jahar atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya, antara duanya. Ya. Boleh sir, yang jawab sir benar. Nah, yang jawab jahar benar. Yang jawab boleh dua-duanya itu yang paling benar, ya. Yang paling benar. Oke, berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yakni kanat rubbama asarra wa rubbama jahara. Nabi SAW terkadang salat qiyamul lail, salat witir, termasuk qiyamul lail sama, terkadang suaranya sir, terkadang suaranya jahar. Ya. Kalau bapak-bapak selalu sir, coba Pak jaharin. Gitu. Ya, kalau bapak biasa sir, jaharin. Hah? Iya, biar bangun yang karena ya, kalau Ustaz Abdurrahman biasa ngimam jahar. Orang yang biasa ngimam pasti suka jahar. Nah, yang biasa makmum nggak tahu nih suka jahar kan? Jadi bagi yang biasa makmum jahar sekali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Nah, gitu ya. Jadi silakan diupayakan dua-duanya, sir dan jahar. Jangan sir terus. Jangan jahar terus. Dua-duanya, silakan. Ya, baik. Nah, sudah selesai itu masalah bacaannya sir atau jahar. Baik. Apakah lebih baik di awal waktu atau di akhir waktu? Nah itu ya. Apakah lebih baik di awal atau di akhir? Ini seperti yang tadi. Kata Nabi SAW, "Man dhanna minkum alla yastayqidh akhirahu falyutir awwalahu." Tuh. Barang siapa yang akhirnya, yakni di akhir malam menjelang subuh, dia takut tidak sempat bangun sebelum subuh, atau bangunnya mepet-mepet, perlu kamar mandi, perlu ngantri lagi kamar mandinya, ya kan? Ya cuma satu, rumahnya banyak yang mau bangun. Nah, pokoknya dipikir semua masing-masing punya pertimbangan. Kalau besok pagi saya nggak sempat witir karena A, B, C, dan D, maka kata Nabi, maka hendaknya dia witir di awalnya. Dan barang siapa, wa man dhanna minkum annahu yastayqidhu akhirahu falyutil akhirahu. Kalau yang yakin pasti bangun, silakan. Dianjurkan witirnya kapan? Di akhir. Makanya nggak cocok kalau tiap hari witirnya sebelum tidur. Kalau bisa ditimbang, jangan tiap hari nggak bangun malam. Falyutiru akhirahu. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya salat akhiril lail afdal. Karena salat malam atau salat di penghujung malam itu hiya afdal wa hiya mahdurah, disaksikan malaikah. Ya, dan lebih sulit, makanya lebih afdal dan disaksikan malaikat. Kalau kita salat isya jam 7:30 selesai, habis itu salat sunnah, habis itu salat witir, itu bisa selesai ibadah kita. Itu udah benar, udah seperti itu. Tapi kalau kita akhirkan sampai malam, sampai subuh, menjelang subuh jam 4, 4:30,
udah azan sekali Pak ya, jam 4.10 misalnya. Maka itu lebih baik, lebih afdal. Nah, contoh lagi di sini. Ini ada cerita dua sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Abu Bakar menjawab, awwalul lail, saya witir di awal malam setelah salat Isya, ba'dal atamah. Qala, kemudian Nabi berkata, fa anta ya Umar, kamu kapan? Kata Nabi SAW, akhirul lail, kalau saya wahai Nabi sukanya witir di penghujung malam. Qala, kemudian kata Nabi, wahai Abu Bakar, amma anta ya Abu Bakrin fa akhadta bithiqah. Wahai Abu Bakar, kamu itu menjaga kehati-hatian, ya. Abu Bakar itu tadi sebelum tidur. Umar akhir bangun tidur. Abu Bakar sebelum tidur. Umar akhir. Kata Nabi, yang sebelum tidur artinya dia berhati-hati. Bagi yang setelah bangun tidur, kata Nabi, artinya Anda kuat, qawi, biquwwah, ya, Anda itu menunjukkan kekuatan. Jadi Nabi memuji Umar karena kuat dan memuji Abu Bakar karena berhati-hati. Dua-duanya dipuji. Nah, tentu lagi-lagi yang afdalnya kapan? Akhirnya. Nah, baik. Berapa rakaat? Paling sedikit berapa? 1. Witir Pak. 1 rakaat. Males banget. Ya udah 1 roh. Udah 1 rakaat, habis Al-Fatihah kagak baca surat lagi ya kan? Waladhdallin. Allahu Akbar. Sah nggak? Sah, nggak apa-apa Syekh. Sah. Hadisnya kata Nabi SAW, al-witru bi 13 rakaah. Witir itu bisa 13 rakaat. Masya Allah. Banyak ya, 13 rakaat. Wa 11 rakaat. Boleh 13, boleh 11. Wa 9 rakaat. Boleh 9 ganjil. Wa 7 boleh 7. Wa 7 wa 5 boleh wa 5 5. Wa 3 boleh wa 1 boleh 3. Masya Allah, simple aja nih. Hadis riwayat Tirmidzi. Iya. Nah, Nabi pernah sholat witir berapa? Yang pernah kita dengar di sini berapa, Pak? Enggak, yang panjang, enggak salam-salam. Berapa? Pernah di sini dibahas. 9. Pernah dengar kan di sini saya jelasin. Nabi witir 9 rakaat. Pakai salam. Salamnya berapa? 1. Tetapi pakai tahiyat, masih ingat gak? Pakai tahiyat awal. Di rakaat ke-8 Nabi tahiyat. Kemudian baru masuk ke rakaat 9, baru tahiyat akhir. Itu ya. Iya, yang 9. Iya Pak, saya belum coba. Silakan yang mau coba. Lupa ya? Ya. Lupa pakai karet, pindahin karetnya ke sini. 9, Masya Allah. 9 beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya ya. Ini udah dipelajarin di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca artinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Al-Jamaah. Oke. Hadis sahih. Kita bacakan artinya. Bahwa Nabi SAW sholat malam, yakni sholat witir 9 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat ke-8.
Kecuali ke-8 di situ beliau fayadhkurallahu wa yahmadu, beliau baca zikir di rakaat ke-8 yakni tahiyat. Kemudian beliau berdoa, kemudian di dalam tahiyat itu ya, maksudnya membaca zikir tahiyat maksudnya. Kemudian beliau berdiri untuk rakaat yang ke-9. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau tasyahud di rakaat 9, kemudian beliau mengucapkan salam. Nah, itulah yang beliau lakukan 9 rakaat. Pernah juga beliau melakukan sholat witir 7 rakaat. 7 rakaat. Pernah juga 5 rakaat. Ya, 5 rakaat. Ya, kalau yang 5 rakaat sama 5 rakaat tidak ada keterangan duduk, tidak ada keterangan duduk tahiyat awal. Yang ada keterangan duduk tahiyat awal ini yang 9. Oke. Beliau pernah sholat 5 nih. Beliau pernah sholat witir 5 rakaat, tidak la yajlisu illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk kecuali rakaat ter-5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 baru duduk. Nah itu coba. Ini juga saya belum coba nih 5 langsung. Ya. Kalau 4 kita sholat zuhur 4. 5 belum pernah ya. Tapi boleh dicoba Pak. Kalau 5 tidak pakai tahiyat. 7 juga tidak sepertinya. Kemudian kalau 9 baru pakai, silakan. Sekarang bacaan suratnya. Bacaan suratnya yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau mau baca per 3 rakaat. Pertama apa? Sabbihisma rabb. Kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Ketiga 3 Qul. 3 Qul 1, Qul 2, Qul 3. Nah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kemudian sunnah melaksanakan sunnah melaksanakan qunut pada saat witir. Sekali lagi, nah, qunut itu sunnahnya di witir. Itu silakan, itu sunnah. Bacaan qunut itu disyariatkan dalam salat witir. Hadisnya diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Rasulullah SAW mengajarkan aku doa witir. Doa yang aku baca saat witir, yakni doa kunut saat witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait atau Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Atau kalau untuk sendiri Allahumma hdini wa afini wa tawallani wa barik li. Kalau sendiri i. Jadi bapak-bapak boleh kunut kalau bapak sholat witir. Silakan Pak, kalau mau kunut sendiri di rumah boleh. Kata Imam Nawawi, hadis ini sahih. Tamam. Jadi boleh witir bagi yang sholat witir, boleh kunut bagi yang witir. Nah, juga disunnahkan kunut di witir bulan Ramadan. Di bulan Ramadan boleh dari tanggal 15 Ramadan witir kunut. Boleh tanggal 20 Ramadan. Silakan kalau mau kunut di masjid, silakan di saat Ramadan salat witir. Ya. Silakan, tidak masalah, itu sahih untuk
bagi yang mau kunut di pertengahan Ramadan 15 atau yang terakhir yakni 10 akhir Ramadan. Oke, selesai. Ada doa setelah witir. Ini doanya harus dibaca dan dihafal. Sekarang mengqadha. Nah, witir yang lupa dilakukan karena ketiduran boleh diqadha. Diqadhanya di waktu duha. Qadhanya waktu duha. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Barang siapa yang bangun kesiangan, maka silakanlah witir pagi-pagi. Witir pagi-pagi, silakan witir. Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, hadis Baihaqi dan Hakim, tapi hadis sahih. Kemudian barang siapa yang tertidur sehingga lupa sholat witir, maka sholatlah witir ketika dia ingat, yaitu di pagi hari. Sholat witir di pagi hari, di waktu duha. Silakan mengganti witir di waktu duha. Bisa dipahami? Namun kaum muslimin, bagi yang sholat witir di waktu duha di qadha, maka jumlah rakaatnya itu adalah genap. 6. Bukan ganjil. Bagi yang mengqadha, rakaatnya genap. Nah, karena qadha di siang hari. Nah, satu aja. Iya, satu salam. Nanti insya Allah minggu depan Anda belum sempat ngetik, nanti Anda ketikkan hadisnya insya Allah. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan. Betul. Sebaiknya duha. Ya, sebaiknya barang siapa yang mau qadha. Siapa yang mau qadha salat fajar, salat sunnah sebelum subuh, mengqadha salat witir, sebaiknya dilakukan qadhanya waktu duha. Afdal waktu duha. Nggak apa-apa, dua-duanya sunnah. Boleh duha dulu, boleh qadha witir dulu. Ya, ada lagi? Hadisnya jelas ya. Nanti kita bacakan mengenai qadha, nanti kita perdalam lagi mengenai cara mengqadha salat witir. Nah, demikian. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dalam agama ini dan berikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.